Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sunyono MSI, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Abdurrahman MSI. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pendekatan saintifik dan flip classroom learning pada mata kuliah inovasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi berdasarkan Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 itu menjelaskan bahwasannya proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal tersebut itu berarti menunjukkan bahwa peran aktif siswa itu wajib dilakukan ya ketika dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita tahu bahwasannya pendekatan saintifik itu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran itu adalah suatu keharusan. Tetapi di dalam implementasi prosesnya ya, ternyata terdapat beberapa kendala, seperti siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas dikarenakan mengikuti lomba atau ada kegiatan di luar atau terkendala sakit atau tidak bisa hadir di kelas ya. Nah, siswa yang tidak dapat hadir di kelas ternyata tidak bisa ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, di sini adalah tugas guru yang harus berinovasi dalam proses pembelajarannya seperti melaksanakan model pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh peserta didik yang tidak dapat belajar di kelas. Nah, dalam hal ini adalah model flip classroom yang salah satunya adalah dapat menekankan pemanfaatan waktu di dalam maupun di luar kelas. Oleh karena itu dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang kami buat adalah yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik, kemudian bagaimana karakteristiknya, kemudian bagaimana prinsipnya, dan apa saja tujuan pendekatan saintifik, serta langkah-langkah dan kelebihan kekurangan dari pendekatan saintifik. Nah, kemudian juga dari flip classroom tersebut kita akan melihat bagaimana pengertiannya, kemudian karakteristik pembelajaran berbasis flip classroom itu seperti apa, bagaimana tujuan pembelajaran berbasis flip classroom, dan bagaimana prinsipnya, langkah-langkahnya, serta kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, tujuan dari presentasi kami kali ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah kami buat. Selanjutnya adalah pengertian dari saintifik. Dari pengertian dari pendekatan saintifik ini kami mengambil dari beberapa ahli ya. Yang pertama di sini kami mengambil dari menurut Putra tahun 2013, yaitu pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik diajak untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains. Kemudian menurut Irwandi, pendekatan saintifik ini merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Kemudian selanjutnya adalah menurut Agus dan Dona tahun 2019, pendekatan saintifik dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran yang memandu peserta didik untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang cermat, dan analisis data yang teliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah menurut Baringer, yaitu pembelajaran yang menuntut peserta didik berpikir secara sistematis dan kritis dalam upaya memecahkan masalah yang penyelesaiannya tidak mudah dilihat. Nah, selain itu,
ternyata pendekatan saintifik ini relevan dengan 3 teori belajar ya, yaitu ada teori Brunner, kemudian teori Piaget, dan teori Vygotsky. Di sini yang pertama adalah teori Brunner, yang dimana teori Brunner ini menyebutkan, teori belajar Brunner itu menyebutkan teori belajar penemuan. Nah, di dalam teori Brunner ini ternyata ada 4 hal pokok yang saling berkaitan dengan teori belajar. Yang pertama adalah individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Kemudian yang kedua, dengan melakukan proses-proses kognitif dalam proses penemuan, maka peserta didik akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. Kemudian yang ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Dan yang terakhir ya dari teori Brunner ini, yang keempat, dengan melakukan penemuan maka akan memperkuat retensi ingatan, sehingga 4 hal tersebut ya bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan metode saintifik. Nah, sedangkan pada teori Piaget ini menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya skema dari yang dulu sampai sekarang itu tidak akan pernah berhenti berubah ya. Karena skema-skema itu akan terus berkembang. Nah, seperti skema seorang anak itu akan berkembang menjadi skema orang dewasa. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan skema itu disebut dengan adaptasi. Nah, proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kemudian yang terakhir ada teori Vygotsky, di mana di teori ini menyebutkan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada di dalam jangkauannya ya, di dalam jangkauan kemampuan siswa masing-masing, atau tugas itu berada di dalam zonanya ya. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada prinsip pendekatan saintifik. Nah, di sini kami mengambil menurut Hosnan ya. Menurut Hosnan tahun 2014 menyebutkan bahwasanya prinsip-prinsip pendekatan saintifik yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Selanjutnya, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Selanjutnya, memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Nah, tujuannya dari pendekatan saintifik itu adalah untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian selanjutnya adalah untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Selanjutnya terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Kemudian diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Selanjutnya tujuannya adalah untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan karakteristik siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah pendekatan saintifik yang pertama yaitu mengamati. Nah, kegiatannya yaitu berupa bisa membaca di sini bisa membaca artikel, yaitu suatu permasalahan yang ada dalam suatu artikel, atau mungkin membaca wacana.
yang berisi permasalahan yang sudah disajikan oleh guru. Kemudian menyimak atau menonton video ataupun animasi, lalu bisa juga melihat ini bisa tanpa atau dengan menggunakan alat. Kalau tanpa alat itu bisa melihat menggunakan indera ya. Jadi melihat langsung fenomena atau peristiwa atau permasalahan apa yang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik. Nah, dengan menggunakan alat ini, contohnya misalnya menggunakan mikroskop. Nah, kegiatan mengamati ini, kompetensi yang bisa dikembangkan dari langkah ini yaitu melatih kesungguhan dan ketelitian. Selanjutnya yaitu menanya. Nah, di sini siswa bisa melakukan kegiatan dalam bentuk memuat atau mengajukan pertanyaan terkait dengan informasi ataupun permasalahan yang ditemukan pada kegiatan mengamati. Kompetensi yang bisa dikembangkan pada langkah ini yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam membuat ataupun mengajukan pertanyaan. Langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Nah, kegiatan di langkah ini yaitu bereksperimen atau melakukan percobaan dan mendemonstrasikan. Kompetensi yang dikembangkan yaitu sikap teliti, jujur, sopan, dan menghargai orang lain. Langkah yang selanjutnya yaitu mengasosiasikan atau menalar. Nah, kegiatannya dapat berupa mengolah informasi, menganalisis, dan menemukan pola. Jadi, kegiatan di sini yaitu bisa mengolah informasi dari data-data yang sudah kita kumpulkan atau yang sudah siswa kumpulkan pada langkah sebelumnya untuk menjawab pertanyaan atas permasalahan yang mereka hadapi pada tahap mengamati. Nah, kompetensi yang dikembangkan di sini yaitu sikap jujur, teliti, disiplin, tata aturan, dan kerja keras. Langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Kegiatannya berupa mempresentasikan hasil dari permasalahan yang telah mereka pecahkan, yang telah siswa pecahkan seperti itu. Selanjutnya bisa juga pajang karya dan menyajikan laporan. Kompetensi yang dikembangkan yaitu sikap jujur, teliti, toleransi, dan kemampuan berpikir sistematis. Selanjutnya yaitu kelebihan dari pendekatan saintifik. Yang pertama, memandu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data, analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Yang kedua, menuntun siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, melakukan aktivitas penelitian, dan membangun konseptualisasi pengetahuan. Yang ketiga, membina kepekaan siswa terhadap problematika yang terjadi di lingkungannya. Karena pada pendekatan saintifik ini kan melalui tahap yang pertama yaitu mengamati. Jadi di sini bisa membina kepekaan siswa terhadap problematika yang ada di lingkungan mereka melalui kegiatan mengamati fenomena ataupun permasalahan yang ada di lingkungan sekitar siswa. Kemudian, membiasakan siswa menanggung resiko pembelajaran, membina kemampuan siswa dalam berargumentasi dan komunikasi, dan mengembangkan karakter siswa. Sedangkan kelemahan dari pendekatan saintifik ini, pertama dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu, karena proses pembelajaran yang cukup panjang, mulai dari proses mengamati sampai dengan mengomunikasikan. Lalu kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat pada kesalahan penyimpulan. Apabila terdapat siswa yang kurang berminat terhadap materi yang dipelajari, dapat menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan flip classroom. Nah, pendekatan atau mode flip classroom. Jadi, model pembelajaran pedagogis baru, flip classroom ini adalah mode pembelajaran pedagogis baru yang menggunakan asinkron video dan latihan soal sebagai pekerjaan rumah dan kegiatan grup berbasis pemecahan masalah di dalam kelas. Sedangkan menurut Bergman dan Sams, flip classroom itu sendiri yaitu kegiatan pembelajaran yang mengkombinasikan teknologi instruksional, teknik pembelajaran aktif, dan siswa secara khusus diinstruksikan untuk melihat pembelajaran secara online. Pembelajaran yang dapat diberikan oleh pendidik dengan cara flip classroom ini yaitu dengan meminimalkan jumlah instruksi langsung dalam praktek mengajar, di mana biasanya kan
terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Nah, ini bisa diminimalkan dengan model pembelajaran flip classroom ini dan memaksimalkan interaksi satu sama lain. Maksudnya di sini memaksimalkan interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Nah, ini adalah model dari pembelajaran flip classroom, di mana bisa dilihat di sini bahwa semua yang dilakukan pada pembelajaran flip classroom ini, semua yang dilakukan di kelas pada pembelajaran konvensional akan dilakukan di rumah, dan semua yang dilakukan sebagai pekerjaan rumah pada pembelajaran konvensional menjadi dilakukan di dalam kelas. Maksudnya di sini pada pembelajaran konvensional itu kan biasanya guru menyampaikan materi, kemudian siswa menyimak materi yang disampaikan oleh guru. Lalu siswa diberikan tugas ataupun tugas yang dikerjakan di rumah, kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan di rumah. Nah, ini pembelajaran konvensional. Nah, pembelajaran flip classroom ini adalah kebalikan dari pembelajaran konvensional, di mana di rumah itu siswa telah diberikan berbagai bentuk, baik itu permasalahan dalam bentuk video maupun artikel, ataupun siswa diminta untuk mengerjakan berbagai permasalahan atau latihan soal. Nah, sementara nanti di kelas siswa itu aktivitasnya adalah diskusi terkait dengan apa yang sudah mereka pelajari di rumah ataupun beberapa hal yang tidak mereka pahami untuk bisa didiskusikan di sekolah bersama dengan siswa maupun guru. Jadi cara kerjanya gitu ya, ini pembelajaran dengan flip classroom ini adalah kebalikan dari pembelajaran konvensional. Dengan pemanfaatan flip classroom ini juga kita bisa memanfaatkan teknologi ya yang berkembang saat ini, di mana ketika pembelajaran dilakukan di rumah, siswa itu bisa memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini gitu. Bisa menggunakan Zoom, mungkin bisa melalui Google Classroom dan lain sebagainya. Tujuan dari flip classroom ini yaitu memberikan solusi permasalahan berpikir kritis yang dapat diterapkan dalam menghadapi pendidikan pada abad 21, kemudian memanfaatkan waktu di kelas agar pembelajaran lebih bermutu dan bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip pembelajaran berbasis flip classroom. Nah, prinsip dalam flip classroom ini hal-hal yang biasanya jadi tugas rumah seperti latihan, studi kasus, problem solving, dan semacamnya itu lebih baik dikerjakan di kelas. Sementara mendengarkan penjelasan guru menjadi tugas rumah dalam bentuk video. Nah, model flip classroom ini menjadikan hal yang biasanya diselesaikan di kelas dan apa yang biasanya diselesaikan di rumah itu ditukar atau dibalik. Nah, pekerjaan rumah seperti pemecahan masalah itu lebih baik dikerjakan di kelas. Nah, terdapat dua bagian utama dari model pembelajaran ini, yaitu pembelajaran yang berlangsung di sekolah dan di rumah. Pada model ini, pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dan di rumah saling berkontribusi satu sama lain. Secara garis besar, pelaksanaan model ini diawali dari pembelajaran di rumah secara online. Nah, pada pembelajaran online ini, guru menggunakan bantuan aplikasi tertentu untuk memberikan bahan ajar yang akan dipelajari oleh siswa secara mandiri. Selanjutnya, pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah, guru memfasilitasi dan membimbing siswa untuk memperdalam konsep pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa di rumah. Selanjutnya mengenai karakteristik pembelajaran berbasis flip classroom. Model pembelajaran dengan menggunakan metode flip classroom ini dilaksanakan dengan meminimalkan jumlah instruksi langsung oleh guru kepada siswanya dalam mengajarkan materi dan memaksimalkan waktu untuk berinteraksi satu sama lain dalam membahas permasalahan terkait.
Pembelajaran flipped classroom ini lebih menekankan pada pemanfaatan waktu di dalam maupun di luar kelas agar pembelajaran lebih bermutu. Dengan begitu, dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Menurut A.B. Sekara dan Dawson, karakteristik model pembelajaran flipped classroom ini yang membedakannya dengan model pembelajaran biasa adalah yang pertama yaitu perubahan penggunaan waktu di dalam kelas dan di luar kelas. Kemudian melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap pekerjaan di rumah itu di kelas. Nah, selanjutnya melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap di kelas itu menjadi di luar kelas. Jadi ditukar. Yang secara tradisional dianggap di rumah itu dilakukan di kelas, kemudian yang secara tradisional dilakukan di kelas itu dilakukan di rumah. Kemudian adanya aktivitas pra dan pasca kelas. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan teknologi terutama video. Nah, ini sebagai pembelajaran yang di rumahnya itu biasanya menggunakan video. Sedangkan menurut Muir dan Geek, karakteristik belajar dengan metode flipped classroom yang pertama yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi dan waktu kontak pribadi antara siswa dan guru. Kemudian yang kedua, memberikan siswa ruang untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Jadi mereka bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, siswanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencampurkan instruksi langsung dengan pembelajaran konstruktivis. Yang keempat yaitu kelas di mana siswa yang tidak hadir tidak akan ketinggalan pelajaran. Karena materi itu bisa diakses secara online melalui video tadi. Nah, kemudian yang kelima, kelas tempat konten diarsipkan secara permanen untuk ditinjau dan diperbaiki. Yang keenam yaitu kelas tempat semua siswa terlibat di dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu tempat di mana semua siswa menerima pendidikan yang dipersonalisasi. Selanjutnya mengenai langkah-langkah pembelajaran flipped classroom. Dalam pembelajaran flipped classroom, pertama-tama itu siswa mempelajari topik sendiri. Nah, biasanya menggunakan video yang diberikan oleh guru. Kemudian, di dalam kelas, siswa kemudian mencoba untuk menerapkan pengetahuan dengan memecahkan masalah dan melakukan kerja praktek. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran flipped classroom menurut Bishop, itu ada 4 fase, yaitu fase 0, fase 1, fase 2, dan fase 3. Pada fase 0, itu siswa belajar secara mandiri. Nah, sebelum dilaksanakan pembelajaran, siswa belajar mandiri di rumah mengenai materi untuk pertemuan berikutnya dengan mempelajari bahan ajar yang sudah diberikan oleh guru saat akhir pembelajaran yang sebelumnya. Nah, untuk di fase 1, itu siswa datang ke kelas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan mengerjakan tugas yang berkaitan. Nah, pada pembelajaran di kelas ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara acak untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari di rumah dan juga diberi kuis di awal pembelajaran untuk mengukur pemahaman awal siswa saat belajar di rumah. Selanjutnya, di fase 2 itu menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas. Jadi pada fase 2 ini siswa melakukan diskusi bersama kelompoknya. Sedangkan peran guru adalah memfasilitasi berjalannya diskusi. Nah, di samping itu, guru juga menyiapkan beberapa pertanyaan dari materi tersebut. Selanjutnya untuk fase yang ketiga, fase 3 yaitu mengukur kemampuan pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pembelajaran. Nah, sebelumnya guru itu telah menyampaikan jika akan dilakukan kuis pada setiap akhir pertemuan, sehingga siswa benar-benar memahami setiap proses pembelajaran yang telah dilalui saat di kelas. Jadi peran guru di sini adalah sebagai fasilitator. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran flipped classroom menurut Basel, yang pertama yaitu
Guru merencanakan secara rinci apa yang akan dipelajari siswa di rumah. Kemudian yang kedua, memilih berbagai kegiatan yang sesuai, yang memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Nah, pendekatan semacam ini itu bisa memberi kesempatan belajar bagi siswa yang berbeda gaya belajarnya. Kemudian yang selanjutnya itu menentukan bagaimana cara mengintegrasikan tugas dan aktivitas yang terjadi di rumah dan di kelas. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikan semua kegiatan secara terorganisir. Kelebihan pembelajaran flip classroom. Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai kelebihan flip classroom ini. Di antaranya itu menurut Ulfa tahun 2014, kemudian menurut Aditya tahun 2015, dan menurut Basal tahun 2015. Nah, berdasarkan uraian kelebihan dari flip classroom oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelebihan strategi flip classroom ini yang pertama yaitu siswa lebih leluasa untuk belajar mandiri di rumah dan dapat mengulang-ulang mempelajari materi sehingga siswa paham dan siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah dipelajari secara mandiri di rumah. Nah, dengan begitu siswa lebih matang dan siap saat masuk kelas dan pembelajaran dapat dilanjutkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu siswa sudah punya pengetahuan awal sebagai bekal sebelum mereka masuk ke kelas. Nah, dengan begitu mereka bisa bertanya pada saat di dalam kelas mengenai hal-hal apa saja yang belum mereka pahami. Selanjutnya untuk kekurangan dari flip classroom. Nah, menurut Skiller tahun 2013 ada beberapa hal mengenai kekurangan dari flip classroom ini. Yang pertama yaitu siswa yang baru mengenal metode ini butuh adaptasi karena belajar mandiri di rumah. Konsekuensinya mereka tidak siap dengan pembelajaran aktif di dalam kelas. Nah, solusi dari masalah ini adalah dengan cara memberikan kuis, salah satunya secara online atau di kelas, atau memberikan PR untuk referensi informasi. Selanjutnya, pekerjaan rumah, misalnya bacaan dan video, itu harus disesuaikan dengan hati-hati untuk mempersiapkan siswa pada kegiatan di dalam kelas. Nah, selanjutnya, sulitnya membuat bahan ajar yang berkualitas untuk siswa atau peserta didik. Dan yang keempat, untuk menonton video itu setidaknya diperlukan 1 unit handphone atau komputer maupun laptop oleh siswa. Nah, hal ini akan sedikit menyulitkan siswa yang tidak memiliki handphone ataupun komputer ataupun laptop. Nah, mereka harus ke warnet untuk mengakses video tersebut. Selanjutnya, siswa mungkin perlu banyak penopang untuk memastikan siswa memahami materi yang disampaikan dalam video, dan siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan ke instruktur atau rekan-rekan mereka jika menonton video saja. Untuk yang terakhir yaitu, dalam implementasinya di Indonesia, flip classroom ini hanya bisa diterapkan di sekolah yang siswanya sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Nah, karena pada model ini sangat menuntut siswa untuk menonton video tutorial itu di rumah. Untuk kesimpulannya, jadi agar dapat menghadapi masa depan yang penuh tantangan, siswa itu harus dilatih untuk mengembangkan kecakapannya semaksimal mungkin.
Pengalaman yang diperoleh siswa melalui proses pembelajaran ikut menentukan berkembangnya atau tidaknya kecakapan tersebut. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik diajak untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pembelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Yang artinya peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Sedangkan pembelajaran flipped classroom merupakan model pembelajaran pedagogis baru yang menggunakan asinkron video dan latihan soal sebagai pekerjaan rumah dan kegiatan grup berbasis pemecahan masalah di dalam kelas. Dengan kata lain, flipped classroom merupakan sebuah model pedagogis yang mengkombinasikan teknologi instruksional, teknik pembelajaran aktif, dan siswa secara khusus diinstruksikan untuk melihat pembelajaran secara online. Dengan demikian, siswa cerdas istimewa tidak hanya unggul dan terampil di dalam kelas, tetapi memiliki banyak sekali kemampuan dalam menunjang pembelajaran di abad 21. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan sekalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.